adalah kalau misalnya kita lihat ini warping up ya, kesimpulan dari satu mata kuliah, sayangnya karena waktunya itu tidak langsung interaksi offline gitu ya, tatap muka, maka yang bisa dilakukan adalah ya beberapa hal kurang mendalam ya, termasuk kemarin tugas kalian itu identifikasi miskonsepsi yang ada wawancara, 2-tier, 3-tier, 4-tier gitu. Tapi alhamdulillahnya karena memang kita semua sudah melakukan secara langsung, makanya saya jumping ke project supaya kalian paham sebenarnya proses itu sudah kalian lakukan. Jadi yang pertama mau yang saya sampaikan identifikasi metode pembelajarannya dan penelitiannya itu seperti apa. Nah nanti konsep-konsep miskonsepsinya itu semua didapat dari apa yang sudah kalian paparkan di setiap video. Nah masalahnya adalah itu belum semua konsep, kebayang nggak konsep kimia itu yang bermasalah sebanyak apa gitu. Ya kan kayak Salsabila cerita, Salsabila apa? Stereo ya? Bukan? Stereo, Bu. Ya, misalnya Salsabila stereo, kemudian ya itu cuma stereo gitu. Cuma itu pun contohnya hanya beberapa gitu. Jadi miskonsepsi pasti banyak. Kalau yang tertarik penelitian S1-nya miskonsepsi sangat terbuka ya, sangat terbuka karena memang kalian sukanya topik apa yang mau dieksplor. Nah, pilihannya adalah mau sampai mengidentifikasi saja berapa orang yang miskonsepsi atau sampai mengatasi miskonsepsi. Nah, mengatasinya pakai apa? Pakai metode pembelajaran gitu ya. Jadi itu mungkin beberapa hal yang bisa kita diskusikan hari ini. Kemudian kalau misalnya kalian lihat gitu ya, maka kita bisa melihat bahwa sebenarnya miskonsepsi itu adalah hambatan dalam pembelajaran. Hambatan dalam pembelajaran karena siswa datang ke kelas itu dengan pandangannya sendiri dan itu terjadi secara alami karena interaksi dia dengan lingkungannya, kemudian interaksi dia dengan pengalamannya gitu ya. Jadi kalau misalnya dia pertama kali kenal garam adalah masak-memasak gitu karena ibunya bilang garam, ketika masuk ke kelas kalian langsung bilang garam adalah gitu atau garam terdiri dari asam gitu ya, ion asam kemudian basa dan menjadi garam dan air, itu langsung konflik buat dia. Karena itu di sini makanya disampaikan itu tidak reconfirm dalam kehidupan sehari-hari. Tidak pernah dia mendengar kata asam basa di kehidupan sehari-hari yang bisa menjadi garam gitu ya. Nah, jadi itu harus kita waspadai ya sebagai guru karena kita harus langsung berpikir bahwa sebenarnya setiap kita bicara maka itu akan menjadi masalah gitu ketika misalnya kita tidak reconfirm sama kehidupan dia sehari-hari. Nah, itu adalah hambatan dalam pembelajaran. Nah, selanjutnya adalah siswa itu kebanyakan diam siswa kita. Jadi dia tidak biasa, misalnya ketika kamu cerita garam, asam, cerita yang lain gitu ya, maka dia tidak pernah berpikir kalau itu adalah sebuah masalah gitu. Akhirnya yang dia ingat di kelas hari itu garam adalah asam basa dan reaksi asam basa, salah satu produk reaksi asam basa, kemudian di rumah dia ketemu lagi garam dapur gitu. Itu nggak make sense buat mereka. Akhirnya yang ketika besok belajar garam lagi, maka yang diingat ya garam dapur gitu, bukan asam basa yang sebenarnya mau kita develop lagi ya. Baru bicara asam basa, belum bicara yang lain, hidrolisis, buffer gitu ya, baru reaksi sederhana. Ya, jadi hati-hati dengan hal tersebut, makanya saya selalu bilang gunakan bahasanya siswa supaya pas mau ngajar itu nyambung sama konsep yang mau kita ajarkan. Kalau misalnya tidak nyambung, maka gunakanlah contoh-contoh yang sederhana gitu untuk memudahkan siswa. Nah, selanjutnya kalau kita lihat sebenarnya miskonsepsi itu datang dari mana? Tadi saya sudah bilang ya. Pertama pengalaman sehari-hari. Jadi aware kalau perlu ketika misalnya kita datang ke kelas gitu ya, kita tanya dia itu dari mana gitu ya. Misalnya lokasi rumahnya, apakah sekelilingnya dari tempat tinggal yang sehari-harinya apa interaksi dia dengan lingkungannya. Jadi itu penting. Kemudian hal lain yang bisa kita lakukan kalau pertama kali mengajar di kelas adalah tanya gitu, kau pernah dengar ini enggak? Pernah dengar ini enggak? Nah itu adalah salah satu cara.
Nah, selanjutnya adalah instruksi kelas dalam pembelajaran. Nah, instruksi kelas dalam pembelajaran ini kalian sumber masalahnya gitu. Jadi kalian ngajar langsung aja, nggak tanya-tanya, kemudian kamu juga tidak tanya prior knowledge-nya. Jadi dia itu bikin kesimpulan sendiri saja gitu. Yang paling kuat apa? Pengalaman sehari-hari. Jadi kalau instruksi gurunya jalan tanpa ada rencana, nggak tahu prior knowledge-nya, nggak tahu apa yang siswa pikirkan itu seperti apa, ya udah akan jadi seperti itu gitu. Kemudian penjelasan yang kurang tepat, kamu juga masalahnya jadi guru. Jadi yang pertama adalah jelasinnya salah konsep. Makanya kalau kita salah konsep dampaknya itu luar biasa. Karena mahasiswa kamu yang berapa puluh orang itu salah konsep dikali berapa kelas. Saya selalu bilang itu karena supaya kita menyadari bahwa kalau memang kita intens gitu ya, jadi pendidik, jadi guru, jadi dosen, maka kita harus aware tuh, harus realize peran kita itu luar biasa dalam arti ya, bukan cuma tadi kalau misalnya karakter dan sebagainya kita sudah tahu ya, kita mendidik values juga dan itu lebih berat lagi ketimbang mendidik knowledge ya. Nah, kalau mendidik knowledge aja kita bermasalah, salah konsep, apalagi mau mendidik lebih dari itu gitu. Jadi pahami, usahakan sedikit apapun yang kalian sampaikan di kelas gitu, lebih baik bilang tidak tahu atau ibu akan mencari lebih lanjut, bapak akan menjelaskan di pertemuan selanjutnya daripada kamu menjelaskan sebenarnya kamu salah konsep atau kamu nggak tahu ya. Jadi yang seperti itu harus kita rekognisi sebagai ya kita manusia dengan segala kelemahan juga, pengetahuan kita juga terbatas, kemudian mereka akan terus belajar dari Google dengan sangat mudah ya. Jadi topik apapun dibaca buku textbooknya, mulai baca-baca jurnalnya, jadi guru nggak kita tahu ya banyak misalnya guru hanya menggunakan buku SMA misalnya. Sebenarnya bukan berarti buku SMA salah, tapi cek dulu apa yang ditulis di buku SMA sesuai nggak konsepnya gitu. Benar nggak yang kita pahami? Baca jurnalnya, baca penelitian yang terkait. Nah, kalau karena topik kimia tidak pernah jauh-jauh pasti muter ke situ. Asam basa belajar lagi. Berarti artinya ketika kita belajar suatu konsep di textbook, maka sebenarnya kita tuh udah mempelajari konsep yang kita yakini sebagai konsep yang benar gitu ya. Nah, masalah konsep benar dan tidak benar gitu ya. Nanti kita belajar istilah-istilah ya. Nih yang terakhir textbook yang tadi saya bilang buku SMA gitu ya. Jadi kalau misalnya buku-buku yang kita yakin, kenapa saya sering bilang jangan ngambil dari buku SMA. Karena memang kita akan kita harus mengecek kembali di textbook yang selama ini kita pakai atau jurnal atau apapun. Ada namanya sumber yang namanya dengan peer review ya. Jadi kalau ada tulis misalnya artikel peer review, itu artinya dia menjustifikasi artikel yang dia pakai itu adalah artikel yang bisa kita percaya gitu. Bisa kita percaya. Nah, karena bisa kita percaya, maka dia bisa dijadikan sumber. Nah, kalau buku SMA, pastikan dia memang direview. Direview itu artinya sudah misalnya guru yang nulis atau dosen yang menulis gitu ya. Dia itu ada tulisan, buku ini sudah direview oleh siapa gitu. Karena dengan begitu menyatakan bahwa itu sudah divalidasi kalau bahasa kita. Apa yang dituliskan itu sudah sesuai gitu. Nah, kemudian biasanya nih kemarin saya sudah sampaikan ya yang tadi terkait dengan datang dari mana. Kemudian kalau kita meninggalkan siswa dengan miskonsepsi karena kita ngajarnya salah, karena kita tidak mengklarifikasi isi buku, karena kan guru anak-anak pakai buku SMA atau buku yang digunakan di sekolah kan. Jadi misalnya kamu melihat ada buku SMA yang gambar orbitalnya misalnya tidak bulat. Sebenarnya sih nggak masalah ya bulat atau tidak bulat. Kemudian representasi itu adalah memang ada di kimia itu namanya representasi kimia ya. Jadi elektron kenapa bentuknya bulat dan sebagainya itu adalah kesepakatan yang digunakan. Nah, ketika ada orbital bentuknya 1/4 gitu ya. Jadi sampaikan ke siswa, ini bukan masalah miskonsepsi, tapi bisa leading gitu. Karena anak mikir, oh berarti orbital itu cuma 1/4 ya gitu. Jadi
bukan berarti orbital lingkaran apakah benar seperti itu, karena teori yang modern pun ternyata elektron di mana-mana dengan acak begitu ya. Tapi paling tidak anak tahu itu adalah progres pengetahuan. Jadi guru kamu harus bilang seperti ini, apa yang ibu sampaikan, apa yang bapak sampaikan, apa yang buku sampaikan itu adalah pengetahuan saat ini. Ya, teori terus berkembang. Saya pernah cerita ke kamu misal ya, planet dulu 9 sampai Pluto, tiba-tiba planet jadi 8 gitu. Itu memang siapa yang menyepakati? Saintis ya. Jadi ilmu pengetahuan itu bisa berubah ya, termasuk tadi ya, atau misalnya tadi bola pejal, kemudian bisa dibagi-bagi lagi akhirnya setelah proton, neutron, elektron. Pecah lagi jadi kuak, pecah lagi gitu. Dulu bilangnya ada lintasan, ternyata lintasan itu punya tempat tertentu karena untuk menahan gaya tarik, menarik dan sebagainya. Di ujung ternyata teori mekanika kuantum malah elektron tuh menyebar dan itu cuma bisa kita pastikan lingkaran tadi adalah kebolehjadian ya. Jadi proses itu kamu sampaikan kepada siswa, siswa menjadi memahami oh itu histeria, itu adalah progres ilmu pengetahuan. Bukan ketika ditanya akhirnya pasti akan balik gini, atom itu apa? Partikel terkecil gitu. Biarpun sebenarnya tidak apa kita sampaikan definisi awal itu, tapi sudah kita konstruk. Partikel terkecilnya dari apa gitu? Yang tidak bisa dibagi-baginya apa maksudnya? Padahal sebenarnya bukan tidak bisa dibagi-bagi. Jadi kita bilangnya ada teori yang settle namanya grand theory yang memang dia belum berubah sampai saat ini. Misal, atom adalah partikel terkecil. Partikel terkecil dari apa dulu? Ya, karena yang paling kecil nanti ada elektron, proton, kuark bahkan. Jadi kita sebutnya misalnya dari materi, ya di dalamnya terdapat bla bla bla. Boleh jadi kita konstruk dari semua teori yang existing saat ini. Ya, jadi itu yang saya sampaikan mengenai fungsi kita sebagai guru, bahwa memang kita juga sebenarnya jadi guru tidak ada waktu terlalu banyak ya untuk mengatasi miskonsepsi atau mengidentifikasi. Tapi setiap topik kamu sudah punya komitmen. Misalnya gini, oh asam basa kayaknya nggak cukup nih waktunya. Oke, paling tidak konsep asam basanya sesuai. Oh hidrolisis banyak sekali sampai hitungan. Hitungan dihilangkan nggak Bu? Ya enggak, itu memang indikatornya. Tapi paling tidak hidrolisis apa ya gitu ya. Jadi anak-anak sudah paham. Jadi itu menurut saya sangat penting ya ketika posisi kamu misalnya jadi guru. Nah, karena kita mau increasing students learning ya, pertama kita bisa menggunakan formative assessment. Formative assessment itu bisa kamu datang ke kelas, sayang ya, kamu PPEP-nya sudah ya? Udah Bu, semester 3. Sudah Bu, semester 5 Bu. Udah Bu. Iya udah itu Bu. Bukan sama saya ya? Bukan Bu, Bukan sama Pak Supra. Jadi kalau misalnya kamu tahu formative assessment, salah satunya itu adalah nanti kamu cari CATS ya. Saya mungkin bisa share kalau ada yang minta PowerPoint-nya tentang classroom assessment teknik ya. Itu ada bukunya sendiri dan itu bentuk penilaian tuh macam-macam. Jadi kalau misalnya kamu lihat Bu Yuli suka pakai macam-macam ya, tugas, assessment. Itu sebenarnya assessment. Jadi saya bukan tipe yang tiba-tiba UAS pilihan ganda selesai atau esai selesai enggak gitu. Jadi yang tanpa kamu sadari apa yang saya lakukan sepanjang perkuliahan itu adalah penerapan dari variasi sistem penilaian gitu. Jadi kalau misalnya saya ketemu ada mahasiswa, sekelas jawabannya sama, kan udah mulai dulu ya. Ini kok sekelas apa namanya ada jawabannya sama gitu ya. Jadi karena memang sulit dengan kondisi online gini, online seperti ini kita hanya bergantung pada assessment di akhir gitu. Karena kita tidak bisa memastikan ya, kecuali saya bisa blok semua internet connection kamu gitu ya, kamu nggak bisa WhatsApp, kamu nggak bisa, kamu hanya bisa masuk ke Moodle saya gitu ya, kecuali ya, kebetulan nggak bisa ya, nanti WhatsApp-WhatsAppan gitu ya, sama Alfi kan saya nggak tahu gitu kan. Kemudian ya jadi yang itu nggak bisa kita kontrol. Nah, kenapa formative assessment itu baik gitu ya? Karena memang fungsinya mendiagnostik. Jadi jangan berpikir semua assessment itu dinilai. Jadi makanya saya suka bilang di kelas, ini tidak saya nilai ya gitu. Kenapa tidak dinilai? Karena saya ingin mengetahui feedback. Jadi sebenarnya ini anak-anak paham atau tidak, anak-anak bisa nggak ya menganalisis gitu. Nah itu membuat kita sadar sebenarnya siswa kita ada di posisi mana. Apakah dia miskonsepsi, dia paham, dia tidak paham gitu. Kenapa itu penting? Itu akan merubah cara saya meng-guide cara ngajar saya gitu. Di mata kuliah yang lain tuh saya ada ya,
sampai berkali-kali saya jelaskan satu topik itu nggak bisa nyambung. Akhirnya saya pakai Zoom, setelah Zoom saya cek lagi nggak bisa lagi gitu. Jadi akhirnya diubah-ubah cara saya ngajar karena dengan begitu saya paham bahwa sebenarnya anaknya belum ngerti gitu. Jadi kita jadi guru, jadi dosen, kita nggak bisa menjudge hanya sebatas, oh itu anaknya pintar-pintar ya, udah ya gitu. Bahwa keberhasilan kita sebenarnya menolong anak yang ketinggalan gitu. Kalau anak yang pintar mah biasanya dia lifelong learners, dia itu bisa speed up, kita kasih stimulasi sedikit jalan. Tapi kalau anak yang tidak lifelong learners, masalahnya itu bukan hanya di dia kesulitan secara akademik ya, tapi motivasi dia untuk running juga lemah gitu. Jadi itu fungsi kita ya salah satunya. Kemudian akhirnya kita pada prinsipnya bagaimana caranya kita mengatasi overcome miskonsepsi tadi. Dan akhirnya berdampak terhadap pemahaman konsep siswa, hasil belajar gitu ya dan sebagainya. Nah, kenapa itu penting? Ya, karena memang ketika kita jadi ketika kita memfasilitasi siswa seperti ini, maka kita akan menyadari bahwa sebenarnya misalnya apa-apa bukan KKM gitu ya. Jadi bagaimana siswa dia bisa paham konsepnya, kita bisa mengatasi miskonsepsinya, dia tidak pahamnya di mana. Nah, kalau misalnya kamu tahu KKM ya, nilai yang biasanya siswa, kamu juga merasakan ya KKM ya. Nah, biasanya guru mikir, udah besok kasih aja soal yang sama. Padahal sebenarnya miskonsepsinya bukan di situ, di soal yang lain gitu. Nah, kemudian selanjutnya cara mengatasi dan instrumen miskonsepsi yang paling penting adalah untuk mengatasi miskonsepsi ya harus tahu miskonsepsinya apa. Jangan misalnya kalian kan sudah bahas ya misalnya hidrolisis, garam gitu ya dan yang konsep-konsep yang lain. Kita main ngajar aja padahal itu nggak miskonsepsi gitu. Kita lama-lama mengkonstruk pakai konflik kognitif misalnya. Padahal dia nggak miskonsepsi. Untuk apa? Mending waktunya digunakan memang kita mengatasi miskonsepsi seperti itu gitu. Kemudian kalau misalnya beberapa research nih banyak ya, jadi bisa dipakai ya untuk atau riset kita bisa pakai, kalian udah coba ya baca jurnal dan sebagainya. Yang kedua adalah formative assessment. Ya, formative assessment itu nanti bisa esai, bisa tutor, bisa apa yang kalian mau pakai. Nah, identifikasi miskonsepsi ya. Jadi yang bisa dilakukan salah satunya hands-on ya. Jadi hands-on misalnya gini, ciri-ciri reaksi kimia, 1 menghasilkan warna, 2 misalnya menghasilkan panas. Saya selalu cerita ini karena ini biasa yang guru lakukan. PbSO4 tambah Ki PbI 2 gitu ya. PbU 2 tambah K2SO4. Kemudian kalian langsung bilang, tuh kan reaksi kimia menghasilkan warna jernih-jernih jadi berwarna kuning endapan. Kita udah exciting kan, anak-anak juga senang, ih magic gitu kan. Nah, tapi kita lupa nih ngajarin, ada juga reaksi kimia yang tidak menghasilkan endapan, tidak menghasilkan warna gitu, kita living aja siswa kita. Setelah itu kita langsung jelasin konsep lain. Ketika di lab dia menemukan atau ketika dia mereaksikan kimia NaOH sama HCl misalnya sama-sama tidak berwarna, ternyata pas dicampur tetap aja bening gitu. Ya. Nah, akhirnya kita langsung berpikir, nah ini bening kenapa nih gitu kan? Berarti bukan reaksi kimia untuk mereka. Ya, jadi yang seperti itu kita harus pahami bahwa sebenarnya ya kita harus mengantisipasi. Kita harus menjustifikasi, kita harus mengingat, oh ini ciri-ciri ini maksudnya tidak semua memiliki cara ini gitu. Jadi semuanya itu bisa jadi tidak ada dampaknya, tidak ada semua komponen yang muncul ciri-ciri reaksi kimia itu. Kemudian writing things down, ini ada di classroom assessment teknik ya. Jadi misalnya kamu bisa bikin kalimat, ini keyword elektrolit. Dia bisa bicara sendiri elektrolit itu apa, atau kamu bisa pakai matching, di sini elektrolit, di sini asam basa, di sini beberapa konsep, di belakangnya tuh word yang ngacak gitu. Jadi anak bisa matching apa yang dia pahami tentang konsep itu. Dan apa statement yang harus ditulis adalah statement miskonsepsi. Ya, saya sering gunakan nih di UTS. Mungkin UTS kemarin kalian bisa lihat ya. Bu Yuli ngeluarin statement. Kemudian setelah statement saya tanya aja ke kamu benar atau salah.
Kalau benar kenapa, kalau salah kenapa. Dengan begitu saya tahu nih sebenarnya anak paham atau tidak gitu. Nah, selanjutnya yang terakhir adalah watching cartoons, bisa dipakai juga ya, comics. Jadi biasanya pakai comics, pakai kartun nih kalau yang suka penelitian seperti ini, misalnya pakai IT, ada namanya slow motion ya. Jadi anak-anak suruh pick foto, gambarin foto tentang konsep misalnya, oke, kamu jelaskan tentang larutan elektrolit, tapi pakai video ya, videonya nggak video langsung, tapi potongan-potongan gambar kayak storyline, kemudian foto, terus diupload di slow motion, jadi kita bisa tahu tuh anak-anak bisa paham atau enggak. Nah, kalau misalnya pakai kartun, ya kayak kartun biasanya, misalnya ada percakapan dua orang gitu ya, misalnya, Is ada ya di sini ya? Ada Ya, Bu. Nah, misalnya Rizky sama Ais gitu ya. Nah, jadi misalnya Rizky sama Ais ngomong gitu, itu boneka salju misalnya Ais bicaranya, boneka salju harus kita pakein mantel supaya nggak meleleh gitu. Terus Rizky bilang, jangan dibuka aja, malah dibuka itu dia jadi nggak meleleh, kan udara di luar dingin. Kenapa kita harus pakai mantel gitu? Saya tanya kalian pasti bingung jawabnya juga. Pakai mantel apa enggak itu boneka salju? Bingung kan? Itu pertanyaan anak SD. Enggak. Itu konsep kartun anak SD. Bayangin ya. Nah, jadi kenapa itu pakai mantel? Jadi panasnya kalornya seperti apa? Kalau misalnya nggak pakai mantel, perpindahan kalornya seperti apa? Nah, itu anak-anak kita kasih dua kartun itu, nih yang suka gambar nanti skripsinya kayak gitu, bikin kartun. Kemudian anak-anak jadi terlibat diskusi, enggak Bu, harusnya gini gitu. Nah, akhirnya itu juga untuk dapat kita gunakan sebagai alat untuk mendeteksi miskonsepsi. Nah, kita pindah lagi ya. Nah, ini beberapa teori ya. Jadi formative assessment itu intinya nanti kalian baca ya. Ini karena sebenarnya tugas mata kuliah assessment ya. Assessment for learning, assessment as learning, assessment of learning ya. Jadi assessment itu salah satu fungsinya adalah encourage siswa untuk belajar, bukan judgment. Bukan sekedar judgment ya. Judgment tuh maksudnya gini, oh Seliana mah nggak bisa, berarti dia strip nggak bisa. Oh Sukma bisa, langsung dia di checklist. Itu namanya summative assessment, itu namanya assessment of learning, dia judgment ya. Kalau kita bilangnya evaluasi. Nah, kemudian kalau misalnya kamu lihatnya dia untuk for learning, supaya assessment membuat orang belajar gitu, biasanya nggak marking ya, dan biasanya kita nyebutnya formatif, tapi kadang juga formatif orang bilangnya UTS gitu ya, padahal pada saat bersamaan makanya sumatif sama formatif kadang batasnya juga nggak begitu jelas ya. Tapi intinya adalah kalau kamu mau mendiagnostik siswa belajar, mau encourage siswa belajar, itu adalah formative assessment, itu adalah assessment for learning ya, buat belajar. Bukan assessment of learning, buat judgment ya. Jadi nanti belajar tuh istilah evaluasi, penilaian, sama pengukuran ya. Kemudian kalau misalnya kalian lihat lagi, assess itu kapan? Ya bisa before, during, after gitu ya. Jadi nggak ujung-ujung di akhir aja. Dari awal kamu bisa masuk kelas nanya, oke tuliskan dong konsep satu pernyataan tentang elektrolit. Udah selesai. Pas ketika ngajar kamu tanya, oke, Titis, apa yang kamu pahami tentang konsep miskonsepsi? Oke, Elizabeth, kamu gimana gitu ya. Jadi yang seperti itu adalah proses assessment. Jadi jangan sepelekan pertanyaan dalam pembelajaran di kelas ya. Karena saya nggak bimbing PKM, micro teaching, kamu kan belajar tuh pertanyaan dasar, pertanyaan lanjut gitu. Kalau gurunya nggak cerdas, kalau gurunya nggak punya higher order thinking skill yang bagus, dia akan stuck mengajukan pertanyaan lanjut gitu, karena pasti yang dia tanya elektrolit apa, udah selesai gitu, padahal mungkin jawaban Farah misalnya akan beda dengan jawaban Okta misalnya ya. Yang seperti itu keterampilan kita sebagai guru. Nah kemudian makanya kita bisa juga tinggal misalnya kita bikin statement elektrolit adalah bla bla bla, true or false gitu ya, jadi benar salah, ini yang kita sering bilang dengan two tier ya. Nah, selanjutnya yang saya kemarin berikan contoh buat kalian adalah kalian bisa pakai wawancara. Bisa kalau di kelas bisa pakai tanya langsung ya di depan kelas.
Bisa pertanyaan terbuka, Bu, saya nggak ada waktu, tapi saya butuh nih data mereka. Bikin pertanyaan esai terbuka gitu ya, apa yang kamu maksud dengan esai. Sebarkan ke semua anak, jadi anak nulis. Ya, itu juga baik, tapi jeleknya adalah kadang anak nulisnya itu nggak banyak dan nggak bisa kita deteksi seadanya kadang ya. Nah, yang ketiga adalah pilihan ganda. Pilihan ganda single tuh cuma ya, pilihan ganda single tuh bisa nggak mesti two tier, tapi harus susah ya. Kenapa harus susah? Susah dalam tanda kutip ya, susah karena fungsinya mendiagnostik. Jadi kalau cuma pertanyaannya misalnya ada lagi nih, ini ada statement di atas tentang konsep apa teori atom. Siapakah yang penemu teori atom di atas gitu ya, Demokritus, kamu ngelis gitu aja, itu bukan pertanyaan miskonsepsi. Ya. Jadi pilihan ganda biasanya pun pilihan ganda yang mendiagnostik, pilihan ganda konsep, bahkan cenderung pilihan gandanya HOTS. Karena memang kita bisa tahu kita sebenarnya mau nyerang konsep miskonsepsinya di mana gitu. Jadi tadi saya bilang kita harus tahu dulu miskonsepsinya baru kita bisa bikin soal ya. Makanya kenapa saya minta kamu langsung aja ambil dari jurnal. Karena kita tidak punya waktu yang cukup untuk belajar nih mengkonstruk ini dan itu ada di mata kuliah evaluasi. Jadi konstruk tuh instrumen two tier kayak apa, di konstruk first tier, di konstruk second tiernya seperti apa ya. Jadi yang mau penelitian ini adalah caranya identifikasi, kemudian kita pindah, Bu, saya penelitiannya nggak mau cuma, atau kalau mau S2 di UNJ, biasanya anak S2 itu identifikasi terus mengatasi miskonsepsi. Nah, saya mau cerita, kamu pasti udah dapet nih mata kuliah ini, media pembelajaran, metodologi, dan sebagainya yang terkait dengan model pembelajaran ya. Jadi di dunia kita pendidikan tuh banyak istilah, ada pendekatan, strategi, metode ya. Kalau kamu baca buku textbook tidak pernah ada definisi konsep yang strict. Strategi harus begini, pendekatan harus begini, model harus begini, metode harus begini gitu. Jadi jangan heran kalau baca jurnal misalnya metode jigsaw, baca jurnal besoknya lagi model jigsaw, co-approach gitu ya. Jadi jangan pusing. Karena di luar sana emang nggak biasa belajar dengan definisi, ya. Nah, jadi kita saja yang apa-apa harus didefinisikan, apa-apa harus ada. Ini konsepnya apa sih? Sebenarnya ada baik buruknya juga. Jadi pada saat kita bertemu hal-hal yang bisa dinegosiasikan, harusnya ya biasa aja gitu. Cuma karena nanti soal kalian PPG, UKG dan sebagainya kurang lebih pendekatan adalah strategi adalah, jadi kurang lebih saya share di sini ya maksudnya. Jadi pendekatan itu biasanya filosofinya, jadi sudut pandang kita terhadap pembelajaran. Jadi pendekatan konstruktivism, biasanya tuh social learning, kemudian culture responsive teaching, information processing, itu di atasnya tuh, filosofinya, teori yang mendasarinya. Kemudian kalau bicara strategi gitu ya, kalau bicara strategi dia tuh prosedur sistematis. Ada juga yang bilang strategi dan model itu beririsan dan ya semuanya sebenarnya beririsan ya. Cuma memang saya menyampaikan model ini sebenarnya keseluruhan yang terdiri di dalamnya ada pendekatan, ada strategi, nah ada metode. Metode itu sangat spesifik. Jadi misalnya metode diskusi, metode ceramah itu metode. Itu paling kecil karena itu teknis sekali. Atau ada juga yang menyampaikan bahwa mau pendekatan pembelajaran hanya dua, teacher center, student center ya. Nah, kemudian kalau kalian tanya, Bu, saya mau bikin model pembelajaran, silahkan ya. Jadi banyak sekali model pembelajaran dan guru bikin model pembelajaran sendiri tidak ada masalah sama sekali. Dan model pembelajaran itu yang penting kita paham, kita pakai teori apa, kita strateginya maksudnya seperti apa, termasuk nanti kamu mau mengatasi miskonsepsi itu seperti apa. Oke ya. Kalau kalian lihat di sini ya, di gambar ini saya ambil dari internet ya, kamu akan melihat bahwa semuanya ini adalah sebuah model gitu. Jadi tapi ada juga internet yang habis setelah approach, model, strategi, metode. Nah, daripada kau berdebat masalah itu, makanya tadi saya bilang yang penting prinsipnya itu metode yang teknis, pendekatan, approach yang di atas gitu. Nah, makanya model digambarkan sebagai bentuk pembelajaran dari awal sampai akhir ya. Model adalah aplikasi sebuah metode, pendekatan, dan teknik atau strategi pembelajaran ini. Ini jadi lingkaran inilah yang kita sebut sebagai model tadi. Modelnya seperti apa.
Nah, penentuan model pembelajaran ini juga ada di mata kuliah kamu nih, metodologi pembelajaran. Yang pertama adalah kompetensi, indikator pembelajaran, tujuan pembelajaran itu wajib kamu pegang. Jadi, kalau misalnya fungsinya adalah dia menganalisis konsep A, B, C, D gitu. Berarti kamu harus mikir-mikir, orang dia menganalisis konsep kok pakai praktikum gitu. Ya, praktikum bisa juga, tapi masalahnya dia tidak berkontribusi signifikan terhadap pemahaman konsep. Dia berkontribusi signifikannya terhadap keterampilan gitu. Biarpun setelah itu dia bisa paham konsep, ya. Jadi kalau misalnya Bu boleh pakai praktikum nggak boleh, tapi lihat kamu cek dulu seberapa banyak dia berkontribusi terhadap pencapaian tujuan pembelajaran ataupun indikator. Kemudian yang harus difikirkan, kamu nih lagi fokus ke teori belajar yang mana gitu. Bu, saya hari ini anak-anak yang penting bisa praktikum lah, dia bisa melakukan titrasi dan sebagainya. Berarti kamu sedang berada di teorinya behaviorism, yang perilaku tadi. Bu, saya anak-anak mau paham konsep. Ya mungkin kamu lebih ke kognitivism. Bu, saya mau dia aktif, kolaboratif, konstruk pengetahuannya sendiri. Berarti kamu mau dia di constructivism. Saya mau dia personal learning, cerita, refleksi diri, berarti kamu sedang ada di humanism. Tanpa kamu sadari satu mata kuliah saya itu saya bolak-balik otak-atik yang kayak gini. Oh nih hari ini saya ini aja gitu. Jadi kadang-kadang, ayo refleksi dong hari ini ngapain gitu, posting gambar dong. Itu sih sebenarnya teori humanism gitu. Terus kalau misalnya saya bilang, oke kamu lihat ya itu instrumennya di jurnal tuh ambil aja gitu. Cuma skill aja tuh narik instrumen dipakai gitu ya. Jadi kalau sudah project base semuanya masuk. Jadi kalau sudah saya minta kamu ngambil data, itu bukan cuma kognitif kamu akhirnya paham miskonsepsinya apa ya. Pada saat bersamaan kamu belajar skill. Skill bersosialisasi sama orang lain, nanya ke orang lain yang kebetulan kamu butuh kan, karena wawancara buat tugas lagi. Tugasnya Bu Yuli lagi kan. Ya nanti kalau misalnya itu UAS lagi gitu kan. Jadi panjang-panjang lagi-laginya itu kan. Nah, jadinya bisa dikerjakan. Jadi tanpa kamu sadar apa yang saya lakukan itu sebenarnya juga bekal buat skripsi nanti gitu. Ini masih berkelompok. Kalau skripsi ya akan terseok-seok, apalagi kondisinya tuh online seperti ini ya. Kita nggak bisa, saya targetnya sebenarnya 100 bisa lulus skripsi gitu. Sampai sekarang hanya baru 8 orang yang bisa maju, bayangkan. Berapa persen yang harus saya grade harus saya move gitu supaya bisa gerak gitu. Udah di WhatsApp, udah di apa juga kadang nggak respon. Nah, jadi artinya akhirnya kalau kita berpikirnya dengan kondisi seperti ini, diserahkan ke individu masing-masing gitu. Kita harus memberi reward, nanti kalau jadi guru, kita harus memberi reward anak-anak yang punya motivasi, anak-anak yang dia punya willingness ya, biarpun dia nggak cerdas sebenarnya, tapi dia punya willingness untuk maju, punya willingness untuk belajar gitu, itu akan terlihat, itu lebih kita hargai. Karena sebenarnya itu modal dia untuk hidup. Ya, kalau sekedar pinter karena dia pinter, itu biasa. Tapi ada orang pinter yang termotivasi dan sebagainya, memang lifelong learners, dia belajar macam-macam, itu luar biasa. Tapi kan di kelas paling 1-2 orang. Tapi ada anak yang memang gitu ya, belum apa-apa dia sudah give up, belum apa-apa dia juga sudah merasa emang nggak bisa, udah nanti aja gitu. Sudah difasilitasi tetap seperti itu. Ada kalanya akhirnya kita meletakkan ketika kita sudah usaha dalam tanda kutip secara optimal ya, ada kalanya kita meletakkan segala keputusan ke diri anak itu gitu. Dia yang memutuskan dan itu harus kita buat sistem di dalam kelas. Jadi sekecil apapun reward ya harus diberikan reward dalam tanda kutip, misalnya dia mengajukan pertanyaan. Oh bagus ya kamu ngajuin pertanyaannya bagus gitu. Dan hal-hal seperti itu kesannya buat kamu sepele, tapi buat siswa itu luar biasa. Rekognisi, setiap orang itu butuh rekognisi diri ya, dan rekognisi diri itu kebutuhan manusia. Nah, kemudian kalau kita pindah lagi ke taksonomi belajar, kamu kan belajar belum ada kognitif, afektif, psikomotor ya. Jadi kalau kamu baca buku-buku lagi, taksonomi itu luar biasa, banyak sekali. Jadi belajarnya ini harusnya di teori belajar, pembelajaran ya. Jadi sampai ada Fink ya, salah satunya dia itu sampai 5 luaran ya. Kognitif, afektif, psikomotor, etik, sosial, bayangin ya. Kamu baru belajar nih 3, di luar sana tuh udah berkembang kemana-mana. Ya, jadi dia sampai bisa gimana nih ngembangin etika, gimana nih ngembangin skill sosial. Ya, jadi
Kalau misalnya memang model pembelajaran kognitif, oh itu information processing. Oh ini psikomotor keterampilan, oh ini praktikum. Oh ini etika nih, berarti ini berarti sikap gitu ya. Sikap kira-kira apa yang ada di situ. Kemudian kalau misalnya kita lihat karakteristik siswa ya, ada gaya belajar, berpikir, kemampuan siswa ya. Jadi kalau misalnya kamu tidak akan fair kalau ada anak yang dia jago pilihan ganda, tapi kamu tesnya esai aja. Dia jago esai, kamu tesnya pilihan ganda aja. Jadi guru itu yang penting adalah variasi metode, variasi assessment. Ada anak yang jagonya praktikum, berarti ada komponen yang memang nilai praktikum masuk juga, nilai praktikum keterampilannya. Ada komponen, ada anak jago presentasi. Buatlah kesempatan kapan-kapan presentasi jadi salah satu komponen penilaian. Ada anak yang jago bikin project, berarti suatu saat buatlah penilaian yang dengan konteks project itu. Artinya apa? Dengan begitu kita memfasilitasi siswa gitu ya, memfasilitasi siswa untuk dia berkembang sesuai dengan tadi ya karakteristiknya gitu. Jadi optimal, setiap anak tidak akan ada yang tertinggal karena mereka berkembang dengan sesuai karakternya, perbedaannya, karena semua siswa berbeda. Makanya biasanya sekolah yang mohon maaf ya, atau guru yang mohon maaf, dia hanya menggunakan satu jenis saja. Maka anak-anak yang lain dianggap tidak mampu gitu. Kenapa dianggap tidak mampu? Karena sebenarnya kesalahannya di kita. Di kita tidak mengakomodasi perbedaan itu gitu. Jadi Bu Yuli, berarti kita harus benar-benar semuanya dong Bu. Kan waktu 1 semester ya. Waktu itu 1 semester. Topik itu banyak, kamu bisa variasikan apa saja di situ gitu. Ya jadi tolong dipikirkan hal-hal seperti itu, mau jadi guru, mau jadi dosen, peluangnya semakin banyak ya, jadi bahkan jadi dosen. Jadi silakan difasilitasi yang hal yang membuat siswa jadi potensinya muncul gitu. Nah, kemudian karakteristik materi ada faktual, prosedural, kamu sudah biasa. Dan metakognitif ini kalau kamu berhasil, Bu boleh nggak buat indikator di atas kompetensi dasar? Ya boleh, berarti di atas rata-rata, itu kan standar. Misalnya kamu sampai bilang, oke, kamu kok belajar teori asam basa gimana? Begini, begini, begini. Menurut kamu salahnya di mana? Harusnya begini, begini, begini. Itu udah metakognitif. Tapi masalahnya kita jarang nanya siswa begitu kan. Padahal itu adalah cara kita untuk mendeteksi bagaimana siswa mengkonstruksi atau bagaimana cara siswa belajar dan mengajak siswa merefleksi. Itu kuncinya metakognitif. Makanya saya kalau bimbingan ataupun mahasiswa yang saya bimbing, saya nggak izinkan sampai metakognitif kalau dia memang tidak melakukannya. Ya, jadi emang benar-benar harus dilakukan refleksi di kelas. Sisanya adalah sumber daya ya, waktu, sarana, prasarana bisa kamu sampaikan. Oke, ini pendekatan yang saya konstruk sendiri ya. Saya konstruk dari berbagai buku dan jurnal. Aduh, maaf ya. Nah, kemudian kalau misalnya kamu lihat pendekatan pembelajaran ya, mudah-mudahan nyambung sedikit-sedikit nih ya. Ini ada 8, tapi saya nggak menjelaskan secara detail karena ini mata kuliah lain lagi nih. Jadi yang pertama namanya information processing. Ya, information processing adalah pendekatan yang berprinsip bagaimana informasi masuk ke otak siswa. Contohnya, misalnya masuk ke otak siswa itu seperti, oh anak itu paham konsep asam basa dulu, kemudian diaplikasikan. Berarti cara ngajarnya bertahap, misalnya kalau ceramah ya, ceramah itu berarti teori dulu baru indikator atau PH dulu baru indikator. Nah, itu caranya ya, pendekatannya namanya information processing. Nanti metodenya salah satunya ada konsep map, peta konsep. Ceramah itu ada di information processing ya. Kemudian ada conceptual change. Nah, conceptual change ini namanya juga conceptual change. Dia itu merubah konsep. Jadi prinsipnya itu pendekatan pembelajaran yang merubah konsep. Jadi merubah konsep ya, misalnya miskonsepsi itu pakai konflik kognitif, conceptual change text, learning cycle. Ya, jadi banyak nih jenisnya juga. Tapi yang kita pelajari hari ini hanya conceptual change dari 8 ini. Dan ini yang conceptual change pun saya hanya menjelaskan beberapa gitu, karena banyak sebenarnya. Nah, behavior system. Nah, behavior system tuh perilaku sekali. Jadi
praktikum, demonstrasi, simulasi itu behavior. Jadi kalau kalian ngajar ya, misalnya Is ngajar nanti, oh itu kok gunain buretnya salah sih gitu. Berarti Is cuma sampai situ. Is nggak nanya sampai kenapa sih tetesan buret harus tetes demi tetes, titrannya harus tetes demi tetes. Is nggak nanya seperti itu. Berarti Is cuma ada di behavior system. Tapi kalau Is sampai conceptual change dan information processing, Is akan nanya gini, itu kenapa tetes demi tetes? Oh ya supaya ini aja Bu, nanti bocor muncrat-muncrat. Itu dia nggak ngerti itu. Tapi kalau sampai bilang, karena ini pembentukan inti menggumpal satu persatu, itu berarti dia udah sampai konsep. Seperti kalian bikin 4 laporan praktikum gitu ya. Jadi jangan curhat ya laporan praktikum sama saya ya. Nah terus nanti hari Sabtu ketemu saya nih kayak siap-siap dimarahin mahasiswa ya, dicurhatin mahasiswa lah. Nah, personal learning itu sifatnya individual ya. Jadi jangan abaikan nih personal learning. Bu Yuli ngapain sih nanya motivasi jadi guru? Ngapain sih Bu Yuli nanya sharing masa pandemi? Kenapa sih gitu? Itu adalah personal learning saya. Personal learning supaya kamu memahami fungsi kamu jadi guru, supaya kamu memahami diri kamu siapa, karena itu penting ya untuk kamu nanti ke depannya itu harus bagaimana menjadi guru. Kemudian social learning, nah ini favorit nih. Jadi yang suka misalnya jigsaw, number head together, cooperative learning, collaborative learning, itu ada di social learning. Ya, pendekatan prinsipnya social learning kadang dibilang constructivism, di dalamnya ada model kooperatif, kolaboratif, metodenya ada STAT, jigsaw, number heads together, think, pair, share, banyak lah ya. Bahkan jigsaw pun ada berapa tipe. Ya ada lagi social emotional learning. Social emotional learning itu kayak kalau penelitian saya pakai dilema story, studi kasusnya buat emosi. Ya jadi dia itu menstimulasi nilai, emosi, values, perubahan karakter tuh pakai ini. Kemudian scientific itu biasanya untuk literasi kimia, literasi sains, kemudian untuk apa namanya tuh, kok saya jadi lupa ya, scientific thinking, keterampilan proses sains itu pakai pendekatan scientific. Nah nanti paling kita agak bingung nih discovery, inquiry, agak-agak beririsan tapi ya bergeraknya di antara situ. Nah, kemudian yang terakhir adalah culturally responsive teaching ya. Jadi kalau misalnya nanti dengar etnopedagogi, etnochemistry, kemudian dia mengintegrasikan karakteristik siswa, ya itu salah satu pendekatan yang digunakan. Kemudian, nah, addressing misconception. Jadi nanti kalau yang mau penelitian ini atau kamu selama jadi guru ada prinsip ya. Prinsip konseptual teori itu ada 4 ya. Pertama, dia nggak puas sama existing konsep. Jadi masalah tadi garam ya, misalnya dia gini, oh garam itu kan warnanya putih, terus dia bisa dicoba gitu ya. Terus yang dia kehidupan sehari-hari, pas kamu nunjukkan, ternyata garam ada yang warnanya kuning dalam kimia ya, ada yang warnanya kuning, hijau, dan ada yang nggak bisa dirasakan juga ya. Maksudnya sebagian besar malah nggak bisa kita cicipin kan, kalau garam yang itu kan masih bisa kita cicip, rasanya asin gitu. Dissatisfaction itu artinya dia nggak puas sama existing konsep yang dia punya. Oh jadi garam yang selama ini saya miliki salah ya. Sadar Anda salah, seperti sadar Anda miskonsepsi itu penting. Jadi yang jadi masalah, kita nggak sadar kita salah konsep, pede aja pokoknya konsep kita benar. Nah itu nggak akan berubah, akan tetap jadi miskonsepsi. Makanya saya bilangnya konflik kognitif. Kita harus bisa membuat kognitif dia menjadi berkonflik gitu. Terus konsep yang baru itu harus intelligible buat dia, ya. Jadi dia harus paham terminologinya, kemudian dia paham simbolnya. Jadi dia pas ngelihat konsep itu dia langsung paham, terus dia bilang oh iya ya bener juga ya gitu, ya. Jadi dia tuh ini baru tahap kedua nih, ya. Nah selanjutnya konsep yang baru itu harus sama dengan past experience atau personal teori. Nah harus dari daily life itu konsisten. Makanya saya bilang kalau misalnya anak diajak berubah konsepnya, dia harus kita tunjukkan dalam kehidupan sehari-hari itu apa. Kalau nggak ada, paling nggak kelihatan mata.
Ya, makanya sumber miskonsepsi biasanya di dunia mikroskopik. Jadi kalian bisa pakai video YouTube gitu ya, bisa pakai video-video. Nah, yang terakhir konsepnya itu fruitful. Jadi dia itu tadi kita nggak puas, ternyata konsep barunya lebih bisa dipahami secara logika, dia mau terima. Tapi terus kalau misalnya, dan dia meliding ke konsep yang baru. Jadi misalnya, oh garam itu ternyata nggak cuma garam yang saya kenal, ada garam dengan tipe lain. Dia akan langsung paham nanti kalau diajarkan oleh kalian hidrolisis garam. Gitu. Jadi dia potensial leading ke new konsep ya. Jadi silahkan baca lagi tentang ini karena sebenarnya detail deskripsinya lebih banyak ya. Jadi kalau yang mau paham kenapa siswa bisa berubah konsepnya atau tidak. Oke ya, nah ini caranya, prinsip dasarnya, nih Treges nih, David Treges sama Renders Duit ya. Ini kebetulan kalau waktu saya kuliah di Australia, mereka datang, kalau David Treges dosen saya, kalau Renders Duit ini temannya David tuh suka datang juga, jadi suka ngasih kita ceramah lah kuliah gitu. Nah ini kalau misalnya kita lihat, ada different forms of representation of knowledge. Jadi kadang siswa kita ya punya representasi berbeda ya tentang sebuah konsep. Nah kalau kalian lihat nih, ini dulu sih yang saya kerjakan waktu saya kuliah ya, ada generatif, interaktif, Japanese, tapi prinsipnya sama. Nah learning cycle nanti saya jelaskan, konflik kognitif, kita bilangnya kadang kognitif konflik, nanti tolong dicek ya, ini mungkin bahasa Indonesia, bahasa Inggris kebalik-balik. Kemudian konseptual change text ya. Nah, kalian lihat di sini, ini saya buat tabel ya. Nah, ini dulu adalah paper saya ketika dapat tugas dari David Treges. Waktu itu kita ada mata kuliah tentang learning science, kalau nggak salah nama mata kuliahnya. Nah, terus saya disuruh explore semua metode, kemudian harus dianalisis prinsipnya. Nah, jadi kalau prinsip pembelajarannya adalah explore student prior knowledge, terus establish the context, ya, kamu sampaikan apa tujuannya, aktivitasnya apa, kemudian buat aktivitas yang menstimulasi keingintahuan dia, kemudian dia harus investigasi. Jadi biasanya nih dengan praktikum ya, kemudian kita ajak dia merefleksi. Tadi kamu paham konsepnya gini, sekarang begini, jadi mana nih yang tepat ya. Kemudian yang lain adalah learning cycle, nah yang 8E ini saya buat. Jadi 3E, 5E, 7E udah banyak di luar. Nah 8E saya buat sendiri. Alhamdulillah udah publish di Scopus nih Q2. Jadi silakan dipakai. Di jurnal itu saya udah tulis prinsip dasarnya apa, teorinya apa. Jadi engagement ini, jadi kalau ngajar pakai 8E ini, dari awal ngajar, kamu tuh nggak boleh jelasin apa-apa. Jadi langsung bilang, oke, saya punya satu pertanyaan, kamu jelaskan ya sendiri. Apa kamu jawab sendiri. Kita kasih kertas atau kita kasih pertanyaan di PPT, dia jawab sendiri. Oke, sudah jawab sendiri, nggak boleh nyontek buku, nggak boleh ngelihat apa-apa, harus sendiri. Setelah itu explore, tahap kedua. Setelah tahap kedua, kamu minta, oke, kamu sekarang kamu explore jawaban dia itu, jawaban anak-anak itu, ini kan engage nih, kita stimulasi explore, dia melakukan self-reflection nih ya, bisa dilihat di sini ya. Dia sendiri dulu nih engagement sama explore. Setelah e-search, dia cari di learning reference. Nah, karena ini maksudnya adalah e-sources gitu ya. Jadi dia boleh cari di internet, dimanapun gitu yang terkait dengan pertanyaan tadi. Jadi pertanyaannya baru boleh lihat buku, baru boleh lihat internet. Jadi anak akan cross check nih, elaborate. Elaborate tuh disambungin. Apa yang siswa pahami, kemudian apa yang siswa ketemu di buku. Jadi dia kayaknya jawabannya tadinya A, pas lihat buku ternyata jawaban yang benar B misalnya gitu. Nah dia jadi mengelaborate, oh jadi jawaban yang benar B, berarti pemahaman saya salah. Tapi ini guru belum ngapa-ngapain. Jadi anak benar-benar diminta kerja sendiri. Setelah anak kerja sendiri, kan setiap anak dapat case yang sama nih kebetulan. Dia harus exchange sama temennya. Jadi temennya kan juga tadi kerja sendiri, dia gabung dalam kelompok. Tadi kamu jawabannya apa gini-gini. Diminta kerja sama temennya. Setelah itu kita extend ya. Jadi dia setelah berkolaborasi, dia langsung extend konsepnya. Kenapa ini extend ini penting ya? Supaya dia merasakan konflik dengan temannya. Jadi jangan dipikir kamu bermasalah sama orang, bermasalah sama dosen, bermasalah dengan siapapun, itu bukan sarana yang tidak bermanfaat ya. Jadi konflik sama orang lain gitu ya. Jadi namanya bukan menghindari konflik, namanya manajemen konflik ya.
Jadi kalau kamu belajar nanti ada course leadership, ada namanya conflict management ya. Jadi gimana kamu dealing sama konflik. Dengan dealing sama konflik, kamu bisa tahu kamu adalah orang yang konsisten, apakah kamu orang follower, atau kamu adalah orang yang tadi ya punya prinsip, atau kamu menerima juga open minded. Jadi pas kamu konflik dengan orang lain, kalau di group working ini dia beda pendapat sama orang lain, ternyata pendapat orang itu make sense, ya dia bisa nggak nerima yang make sense? Apakah dia yang penting gue yang paling benar gitu, gue yang paling pinter misalnya gitu. Nah itu kan bermasalah ya. Orang yang mau belajar nggak bisa dia hanya merasa dirinya paling pinter gitu ya. Dia nggak menerima pendapat orang lain ya, atau menerima pengetahuan orang lain, biarpun mungkin orang itu lebih rendah dari kita dalam arti posisi di kelas ya, misalnya dia murid kita, tapi yang dia sampaikan benar, kita bisa tinggal bilang, oh iya benar juga, ibu juga nih yang salah, bisa, kenapa? Nggak ada masalah sama sekali bicara salah dan benar dengan posisi kita gitu. Oke. Kemudian di-extend ya, di-evaluate, kemudian dia akhirnya dialog. Nah inilah guru tuh baru masuk di tahap ke-7, baru nanya, oke gimana? Kamu awal paham ini, nyari di buku atau resources paham ini. Ketemu si temen kamu paham ini gitu ya. Terus jadi gimana konsep kamu yang benar? Ya, jadi akhirnya berubahlah konsep dia. Jadi dia paham dia salah konsep, dia paham dia harus bertahan dengan ataupun menerima konsep orang lain. Nah, jadi konsep akhirnya apa? Nah, itu namanya 8E. Jadi saya buat ini kayaknya dari beberapa konstruk berapa pengalaman juga sebenarnya ya, dari saya jadi dosen, jadi guru, jadi kurang bisa membantu gitu ya. Nah ini namanya konflik kognitif ya, kognitif konflik tuh kan saya kebalik berarti tadi bahasa Indonesia ya. Kognitif konflik ini teorinya Piaget ya. Jadi siswa ketika dia diajarkan atau melihat sebuah benda gitu ya, terus dia mengasumsikan kan, dia mengasumsikan sesuatu, kemudian dia akan mengkonstruk bentuknya seperti apa. Ada namanya di teori Piaget asimilasi, ada namanya akomodasi. Dia asimilasi itu, jadi dia bisa oh konsepnya kok beda ya sama yang saya pahami, kan tadinya gini. Nih kamu lihat nih, aduh sorry. Ini kan warnanya kebetulan sama ya saya gambar ini. Jadi misalnya yang ada di luar dia konstruk dalam bentuk ini ternyata beda dengan yang existing dia. Dia bisa menerima, dia bisa menolak, atau dia bisa menggabungkan. Jadi tolong baca teori Piaget asimilasi dan mengakomodasi. Dia menerima, mengakomodasi, atau dia benar-benar asimilasi, jadi dia benar-benar dari konsep baru tadi gitu. Konflik kognitif, contohnya kayak apa Bu Yuli? Kayak tadi yang reaksi PBUI 2 sama, jadi kalau demonstrasi PbSO4 tambah KI 1. Kedua, NaOH sama HCl. Terus kamu tanya, ini reaksi kimia bukan? Terus mereka langsung bilang bukan. Karena kan reaksi kimia harus ada warna dan endapan. Misal gitu. Nah, itu yang harus kamu klarifikasi. Reaksi kimia itu, atau gini, udah ada warna, tidak ada warna, tidak ada endapan, terus nggak ada panas lagi NaOH. Kan bukan tidak ada panas sebenarnya, nggak cukup untuk kita deteksi dengan tangan kita secara langsung. Ya dengan begitu dia bilang, oh ternyata menghasilkan panas itu bukan berarti panas terus kita berasa panas gitu ya kan, karena tadi ya prosesnya ada lingkungan sistem yang mungkin kita menjelaskan ke anak kelas 10 nggak langsung begitu, tapi paling tidak dia paham bahwa sebenarnya ada perubahan yang terjadi di reaksi kimia. Oke ya, nah sekarang yang terakhir namanya conceptual change text. Jadi dia kayak pakai LKS, LKPD gitu ya. Jadi dia biasanya statement konsep yang benar, statement konsep yang salah, kemudian nanti anak-anak memberikan respon. Ya, jadi seperti ini nih, nanti bisa dibaca ya di papernya conceptual change text. Sekarang kita pindah ke penelitian. Nah, kondisinya sekarang nih sebenarnya ada materi lagi tentang penelitian masa pandemik ya. Tapi kurang lebih kita tahu ini online, ini e-learning, pembelajarannya semua home-based learning ya. Sebenarnya bukan home-based learning sih. Kalau pembelajaran home-based learning itu harusnya semua materi, resources, dan kontekstualnya benar-benar personal juga dan terkait dengan pembelajaran kamu di rumah. Kok ini lokasinya aja dipindah gitu. Ya, jadi online, kemudian di rumah. Nah, kondisinya ini nggak normal kan sebenarnya, tapi sekarang harus ada new normal. Jadi kita harus adaptasi nih, gimana caranya belajar efektif dengan online gitu.
Di sini kalau kita cerita mau penelitian, kalau kamu di sekolah ada emosi guru, emosi siswa, emosi dosen juga, ya kan? Jadi kondisi online ini biasa di rumah, biasanya biasa berinteraksi, apalagi anak dengan usia yang mungkin ABG, yang memang dia lagi masa-masanya interaksi dengan teman-temannya atau kamu interaksi dengan teman-teman kamu tuh sangat penting ya, ketimbang hanya sekedar materi pelajaran ya. Nah, kondisi seperti itu berdampak terhadap penelitian kita. Jadi kalau penelitian miskonsepsi anak jadi jawabnya asal-asalan gitu ya, dan itu juga akan berdampak. Oke, kamu ada kuliah lagi? Enggak ada, Bu. Oke. Ada, Bu. Ada. Oh, ada yang ada deh. Jadi siapa? MCTC, Bu. Umur, Bu. Umur ya. Oke, jadi yang penting adalah ada desain konsep penelitian yang sesuai gitu ya. Nanti saya jelaskan sedikit karena waktunya nggak mungkin saya jelasin metodologi di sini. Akses sama mahasiswanya, siswanya harus bisa, dan etikanya. Kamu harus minta izin, itu wajib ya. Kemudian minta mereka willingness to participate ya. Mereka mau nggak? Jangan-jangan Fajar maksa, gue nih ketua angkatan nih misalnya gitu ya, atau ketua kelas atau apa gitu. Terus anak-anak suruh ngisi. Jadi nggak bisa seperti itu. Jadi ada etika penelitian, termasuk misalnya kita nulis ya, nama Mario M 2017, M PK 2017. Udah tahu angkatan 2017 atau PK, kamu PKB ya? PKA ya? PKA, Bu. A. Pusing saya, AB itu ya nggak pernah ingat. Jadi misalnya kau PKA, M, PKA 2017 gitu. Tanpa misalnya dia nulis salah konsep Mario, oh kalau misalnya hidrolisis terjadi bla bla bla. M, PKA 2017 wawancara tanggal berapa. Itu misalnya Nabila menulis seperti itu. Terus Nabila bahas di bawahnya, M mengalami miskonsepsi bla 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 bla. Terus Husna baca kan papernya, udah tahu dia pasti M itu ya Mario gitu. Ih, Mario salah konsep. Nah, kayak gitu ya. Itu namanya etika. Niat kita udah ngumpetin nama, tapi namanya bisa kita identifikasi. Apalagi kalau nulis YR, dosen kimia gitu ya, dosen pendidikan kimia gitu ya, UNJ. Nggak ada lagi yang namanya YR kecuali Bu Yuli gitu ya. Jadi kayak gitu. Ya silakanlah mau pakai nama Hello Kitty, Mawar gitu ya. Untuk sebagai kalau penelitian partisipan ya. Nah, kuanti sama kualitatif bedanya cukup signifikan ya. Jadi tidak ada yang paling baik, tidak ada yang paling benar. Dua-duanya benar, tergantung tujuannya. Oke. Jadi kalau misalnya kamu penelitiannya kuantitatif, pastikan teorinya kuat karena itu pembuktian teori. Jadi jangan hubungan antara motivasi dan hasil belajar misalnya. Padahal kamu belum ketemu nih motivasi dan hasil belajar. Tapi kan motivasi dan hasil belajar itu kan banyak penelitiannya, teorinya, ada hubungan bahwa motivasi dan hasil belajar itu boleh kuantitatif. Tapi kalau misalnya hubungan antara values learning dengan identitas siswa masih agak-agak bingung, nah itu biasanya ke kualitatif ya. Kemudian prinsipnya itu objektif, single truth, dia tuh benar-benar makanya biasa kayak kuesioner, tes gitu. Ya, jadi benar-benar nggak ada bias di situ. Biasnya maksudnya bias peranan peneliti. Nah kalau si kualitatif enggak, dia emang subjektif. Bahkan satu orang di ujung sana ya, misalnya Andi nggak paham yang saya jelaskan. Buat saya apa yang Andi katakan berharga, biarpun satu orang. Ya jadi dia nggak banyak, biasanya dia fokus, dia sedikit. Nah biasanya kita tuh pakai kuantitatif statistik angka, kalau kualitatif tuh nanti ada coding gitu, motivasi jadi guru, 1 role model, 2 keluarga, 3, nah itu yang keluarga, role model tuh coding di kualitatif ya. Kemudian keabsahan datanya ada validitas, kalau kualitatif namanya ada trustworthiness, authenticity. Nanti kamu bisa belajar lagi ya, ini deskriptif dan angka, tapi kita udah langsung mengerjakan. Ini judulnya misalnya analisis miskonsepsi pada materi larutan elektrolit dan non-elektrolit. Miskonsepsi pada bagaimanakah perumusan masalah ya. Metodenya kamu survei pakai instrumen diagnostik. Yang mau tambah wawancara sedikit silakan. Sebenarnya ini bukan mix method, kamu supaya kamu ada pemahaman lah sebenarnya kenapa anak ngejawab seperti itu ya. Tahapan penelitian juga udah biasa. Nanti kamu bisa baca di sini ya. Kemudian
kalau misalnya kamu lihat di sini, maka yang harus kita lakukan adalah ini ya. Ini mungkin saya ada yang kurang pas ya. Nah sekarang pengumpulan data nih, partisipan dan data nih harusnya saya edit ya, bukan pengumpulan data. Setelah kamu ngumpulin data sekarang, saya butuh kamu untuk menuliskan analisis datanya dan reporting ya dalam bentuk artikel tadi. Jadi nggak ada laporan, langsung kamu buat artikel sesuai yang ada di format artikelnya di Prodi. Jadi udah sesuai dengan yang ada di situ gitu. Oke, nanti saya revisi ininya PPT yang terakhir ini yang tindak lanjut. Sekarang ada pertanyaan dulu. Saya akhiri dulu. Nah, yang ini supaya kamu ngerti contohnya, kemarin saya sudah sampaikan ya. Misalnya contoh penelitian miskonsepsi, ini kamu yang gunakan ya. Instrumennya misalnya 1, kemudian kamu juga pertimbangkan isi tes. Ini contoh instrumennya, jadi siapa yang mau penelitian misalnya kinetika reaksi, ionisasi, representasi, ini instrumennya udah ada semua, jadi tinggal di-download. Kemudian nih contoh instrumen yang pernah saya tes ke kamu, misalnya air 50 mili, alkohol 50 mili dicampur jadi 95 mili, bener nggak gitu ya? Kita biasa di sehari-hari bilang itu menguap gitu ya, padahal sebenarnya terjadi molekul-molekul yang menempati ruang kosong ya. Nah jadi ini contoh soal miskonsepsi, ini contoh publikasi saya, ini ke kelas, kayaknya kamu nggak tahu waktu itu kamu angkatan berapa ya, ini tingkat 1, tingkat 2, tingkat 3, tingkat 4. Kemudian kesimpulannya adalah jadi miskonsepsi itu merupakan faktor penting ya, khususnya terkait dengan pemahaman konsep siswa. Teknis identifikasinya banyak, ada tes diagnostik, wawancara, classroom assessment teknik ya, CATS. Model pembelajarannya bisa yang tadi pendekatan konseptual ya, contohnya nih nggak pakai teks ya, pendekatan konseptual. Kemudian penelitian miskonsepsi dapat dilakukan masa pandemik ya, kamu udah melakukannya survei tapi pasti terbatas, tapi nggak apa-apa, kita akan memberikan introduction di depan bahwa sebenarnya kamu melakukannya masa pandemik. Jadi tolong dimasukkan juga di artikelnya. Ya tetap semangat karena ini adalah salah satu fungsi kamu menjadi guru ya. Jadi harus jadi ngerubahnya bukan cuma tadi ya, miskonsepsinya berubah, sikapnya berubah, terus yang terakhir ya role model. Jadi kalau misalnya kita bermasalah di titik ini, maka itu akan berdampak juga terhadap siswa. Oke, itu saja saya stop share. Ada pertanyaan sebelum kita akhiri? Atau silahkan kalau misalnya mau bertanya terkait progres penelitiannya. Ada pertanyaan? Masih kita bisa pakai 5 menit lagi. Bu, atau saya mau progres, nanya. ya Okta gimana? Ya Bu, terima kasih. Ya sebelumnya makasih banyak Bu udah meluruskan konsep tentang ternyata nggak ada yang benar gitu, tidak strike kalau model pembelajaran tuh pendekatan ini, strategi ini, metode ini. Jadi saya tuh tahu gitu. Soalnya kemarin sempat bingung juga kok di beberapa artikel ada yang pakai strategi React, ada yang model React, nah yang benar yang mana kayak gitu. Nah, pertanyaan saya kan kalau untuk cara mengatasi miskonsepsi itu harus tahu miskonsepsinya apa. Nah, yang saya bingung tuh kalau misalnya kita pakai instrumen orang lain gitu kan, kalau itu kan dilakukan di sekolahnya dia gitu. Itu berarti miskonsepsinya dia. Waktu itu saya pernah baca yang artikel yang tadi yang Alkana konsep tes yang tadi itu dia bilang kalau nggak salah sebelum buat instrumennya itu dikasih semacam tes dulu terus baru tahu miskonsepsinya apa. Nah, saya bingungnya itu kok bisa ya kita pakai instrumennya dia padahal belum tentu miskonsepsinya sama yang ditemui di siswa saya gitu, Bu. Waduh, Okta, that's very good question. Tahu nggak kenapa? Jadi gini ceritanya. Saya memang bentar ya, saya mau poin yang mau saya revisi supaya kamu dapat PPT-nya ini. Oke, Okta ya, itu bagus sekali.